Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini Muhammad Effendi Mulia bersama Mahfud Adi Saputro akan melakukan live coding tugas hari ini, yaitu materi koneksi dan operasi ke database MySQL. Pertama-tama saya akan melakukan langkah berikut ini. Pertama saya akan menyalakan SAM dahulu. Kemudian dari folder instalasi Python saya buka menggunakan terminal, menggunakan git untuk menginstal MySQL connector. Mohon maaf, tadi menggunakan terminal git tidak bisa dan harus menggunakan cmd dari Windows. Lalu buat file dengan nama seperti berikut menggunakan Python idle. Sebentar, oke, saya beralih ke menggunakan Visual Code. app 07 MySQL .py app 07 MySQL.py. Connect
import MySQL connector to kelas DBO. Dev init this user passwd host database. Udah. Nah, this config sama dengan user. Aku anak nawisan yuk. User password Sampai di Betul, jika tuh sampai di 5 sampai 5. Jadi sampai di mana? aku itu dulu host Korek. host database. Lupa. Di Database. gitu menampilkan Jawa ini saya akan melanjutkan pekerjaan dari teman saya. Connect tuh line in headset server apa headset line in this try buka file dengan nama buka file dengan nama itu. Oh, gitu. Sih tambahannya yang set itu sing kan MySQL biasa. MySQL connector error s Sing itu iki. print kan gawe kayak soas ya. Ini kan gawe urutannya kayak itu sing tambahan. gagal terhubung ke server. Mencari aplikasi ini gawe gambarnya kayak B5 tulisan kode iki berangkat. This on MySQL connector connect this config this cure this on cursor print berhasil terhubung ke server.
server. Kan tak stop. Import MySQL connector variation. This config user password passwd host database dev connect to server this try. Inisialisasi ya, ini pertama yang awal ini inisialisasi, kemudian dari sini untuk fungsi connect ke MySQL server. Dari sini untuk mencoba terhubung ke MySQL server menggunakan directory yang sudah didefinisikan tadi. Kemudian ini kursor yang ada di dalam database. Lalu untuk menampilkan pesan gagal. Kemudian buat file baru lagi, namanya py app07 py save. Lalu menuliskan import py h app07 MySQL. Import py app07 MySQL db. Ya, ini untuk mengimpor dari file yang pertama dibuat tadi. py dipanggil, lalu db operation. Kita akan buat file baru. Local page, localhost db connect to server. Import py app07 MySQL db sama dengan py app memanggil importan tadi. db operation root localhost db connect to server. Oke, kemudian save, udah auto save.
kemudian menjalankan aplikasinya. PY APP07PY. Oh, ada error, masih ada error untuk user define root at localhost. Isi password yes. Oke, saya coba menggunakan password. Saya coba lagi. Oh, sebentar. Oh iya, dari sini passwordnya punya saya ini kosong. Lalu saya jalankan lagi. Lalu database yes. Bentar. Nah, dari sini tadi errornya ini passwordnya tadi harusnya kosong, soalnya punya saya tidak ada password dan tidak menggunakan database. Lalu saya coba lagi. Oke, sekarang sudah berhasil terhubung. Kemudian saatnya melanjut ke langkah 3, yaitu membuat database di MySQL. Oke, buka file PY APP07 MySQL ini, lalu sesuaikan seperti contoh berikut. Dari langkah ini menambahkan titik 2 sebentar. Keliru. Nah, ini connect to server. Di bawahnya ditambah dev lagi create db this, lalu try new
Fungsi untuk membuat database-nya, dan try dan this door execute create database DB mahasiswa age money print berhasil membuat database lalu SQL connector error print ini untuk notifikasi jika ada kegagalan dalam membuat database slash n s create db this try this cure execute create database db mahasiswa print berhasil membuat database accept MySQL connector error print gagal membuat database /ns lalu buat file lagi dengan nama PY app08 PY lalu save. Untuk semua aplikasi ini saya letakkan di direktori yang sama, lalu ini import PY app07 MySQL untuk mengimport data yang ada di perintah-perintah yang ada di PY app07 MySQL, lalu didefinisikan dengan objek db PY. Nah, ini dipanggil db operation kemudian passwordnya kosong, localhost db connect to server db create db PY app07 MySQL db operation root password kosong, localhost dan database-nya kosong, db connect to server
APP Grid DBG. Lalu sekarang menjalankan yang PY APP 08. Berhasil membuat database. Oke, sukses. Oke, sekarang selanjutnya akan dikerjakan oleh Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud Adi Saputro. Di sini saya akan melanjutkan ujian dari Muhammad Effendi Mulya. Langsung saja di sini nomor 4 yaitu membuat tabel di database. Pertama, buka file dengan nama PY-app07 MySQL. Nah, di sini saya sudah membuka filenya. Langsung saja kita menambahkan kodenya. Apa? Kayaknya Nah, di sini saya sudah membuat dua tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, yang kedua adalah tabel nilai.
Tabel mahasiswa isinya adalah NIM dengan deskripsinya varchar, lalu ada nama, ada ID prodi. Untuk tabel mahasiswa diberi primary key yaitu NIM. Untuk nilai di sini ada NIM dan juga matkul dan juga nilai angka. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, di sini tinggal eksekusinya saja, membuat tabel mahasiswanya dan juga tabel nilainya. Jika berhasil, maka akan ada notif berhasil membuat tabel, dan jika gagal akan terdapat notif gagal membuat tabel. Nah, untuk selanjutnya, buat file dengan nama py app09. Ini saya akan membuatnya. Di sini saya membuat file dengan nama py app09.py. Saya simpan bersama file-file yang lain dalam satu folder atau direktori yang sama. Lalu di sini maaf, oke, akan saya lanjutkan. Di sini dalam file
PY APP09 tadi diisikan kode berikut. Nah, di sini sudah saya masukkan kodenya. Ini memanggil file pyapp07 mysql. Lalu di sini ada username, passwordnya kosongan, dan juga databasenya db mahasiswa. Lalu akan saya jalankan. Sini ada error. Di line 3 akan saya cek. Mohon maaf, ini ada typo di sini, ada kesalahan penulisan. Oke, akan saya coba lagi. Nah, di sini ada error lagi di line 23. Ada di pyapp07 mysql. Ini ada kesalahan penulisan juga. Hasilnya ada sama dengan di sini. Nah, seperti ini. Oke, akan saya coba lagi. Nah, ini sudah berhasil terhubung ke server dan juga berhasil membuat tabel. Oke, akan saya lanjutkan. Tadi saya sudah berhasil membuat tabel. Ini saya akan melanjutkannya. Menambahkan data ke tabel, atau kita akan insert data, beberapa data ke tabel yang sudah saya buat tadi. Sini buka file dengan nama pyapp07 tadi. Saya akan membukanya di sini. Lalu saya akan menambahkan beberapa kode.
Kita mau kecabut, mulai itu kan soalnya ada pilihan macam itu. Apa? Ini headset apa mau? Ya apa? Gak sini ora bro. Kamu suara mulai tekan nyimpen kali. Segala sini. OBS. Kali headsetnya kecabut. Nanti tak cabut ini langsung. Nah ini kunci stop nih, jadi ini gak masuk. Paling pertanyaan. Pilihan jenengan. Barang-barangnya sorry ya. Cuma sebagian ini kalau bisa sih. Mulai mandiri. Tidak sering itu nih tapi muni itu muni ya. Nah, di sini saya sudah membuat kode untuk menambah data ke tabel mahasiswa atau data ke tabel MAS dengan pengisian kolom NIM, nama dan juga prodi. Ini kolom yang ada di tabel mahasiswa tadi. Oke, akan saya lanjut. Itu sebenarnya aku mana tahu ngaruh kalau ini ya robo. Ngerti kan apa? Ini itu apa? Ini apa? Jadi ini ngedekat kita ya, makanan kita dan kita. Kita ada eksperimen. Tapi suara karena kan males. Jadi itu. Jadi kita apa? Mulai jalannya lah, begini pas jalannya. Jadi bakatnya apa sih? Nah, di sini akan dieksekusi dengan memanggil SQL dan juga value-nya tadi. SQL ini tempat query-nya, lalu akan di commit di sini. Akan dieksekusi. Jika berhasil, akan tampil berhasil menambah data ke tabel mahasiswa. Dan jika gagal, akan keluar notif gagal menambah data ke tabel mahasiswa. Nah, di sini saya juga akan menambah beberapa data ke tabel nilai. Hampir sama seperti tabel mahasiswa tadi. Saya akan kopas saja. Ini saya copy dari tabel mahasiswa. Di sini tinggal mengganti kolom yang ada pada tabel nilai. Ini ada NIM, matkul, dan juga nilai.
akan saya samakan. Nah, untuk nilai, jangan lupa untuk mengganti di query-nya. Sini tabel mahasiswa diganti tabel nilai. Di sini juga saya ganti menjadi tabel nilai untuk notifikasinya. Saya kira sudah cukup benar ini. Oh iya, maaf, untuk namanya ini masih mahasiswa, saya akan ganti menjadi nilai. Sudah. Di sini saya akan membuat fungsi baru, insert data. Ini ada fungsi insert data dengan variabel name, nama, ID prodi, matkul, dan nilai. Itu nanti akan memanggil fungsi yang di atas, yaitu insert data mahasiswa dan juga insert data nilai. Dengan isiannya nanti name, nama, prodi, ID prodi untuk tabel data mahasiswa, lalu nilai, matkul, di sini name, matkul, dan nilai untuk tabel data nilai. Oke, selanjutnya saya akan membuat file dengan nama app10. Akan saya letakkan satu folder dengan app07. Sini saya akan beri nama app10.py. Sudah tersimpan. Nah, untuk isiannya di sini tinggal memanggil yang ada di PY app07. Jangan lupa koneksikan ke database-nya. Untuk usernya root, untuk passwordnya kosongan, untuk hostnya localhost, untuk database-nya kita sambungkan dengan DB mahasiswa.
Terus Bud. Nah, di sini diberi fungsi input, NIM, nama, prodi, matkul, dan juga nilai. Lalu kita panggil fungsi insert data yang ada di BIAPP07 tadi dengan variabel kolom yang sama. Oke, akan saya jalankan BIAPP10. Kita jalankan BIAPP 10 di comment prompt. Di sini ada error di line 1 import BIAPP07 ini. Untuk di BIAPP07 di line 37 ada error. Oke, akan saya cek. Di line 37 ini di sini ada, ini kurang titik 2. Di sini juga sudah saya tambahkan. Dan saya cek lagi. Oh iya, di sini juga akan saya tambahkan titik 2. Akan saya coba lagi, saya jalankan. Ada error di line 38. Akan saya cek. Saya cek lagi errornya. Oke, siap. Ya. Kayaknya campuran itu. Kamu bungkus sih Pak. Campur isinya aja. Bagaimana Bi?
Gak garing lu. Saya akan coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Dengan NIM saya akan masukkan NIM saya. Nama. Di sini suruh memilih prodi, saya akan masukkan prodi MI. Mata kuliah saya akan masukkan pemrograman jaringan. Nah, untuk nilainya saya akan beri nilai 90. Nah, berhasil memasukkan data ke tabel mahasiswa dan tabel nilai. Ini sudah berhasil. Saya sudah berhasil memasukkan datanya ke tabel mahasiswa dan tabel nilai. Oke, akan saya lanjutkan. Tadi saya sudah berhasil menambah data ke tabel mahasiswa dan juga nilai. Sekarang di sini saya akan mengambil atau menampilkan data dari database. Saya akan buka PIAPP7 yang ini tadi. Nah, di sini akan saya tambahkan fungsi show data. Akan saya masukkan query-nya. Ini cairan. Aku dicair nih, Kak. Benangku dicair nih, Kak. Ini uang untuk ngopi ada. Aku pernah kesukaan loh. Ngapain udah diatur kono itu? Ini ukuran ini. Pakai kopi tapi ya. Promo. Soal ini Mas Cah. Enggak ada. Dan ini dalam ini. Waiter, bro. Waiter. Lampu. Nah, di sini sudah saya tambahkan query, yaitu select name. Nanti yang ditampilkan adalah name, nama, ID prodi, matkul, dan juga nilai angka. Dari tabel dari tabel mahasiswa yaitu sebagai M, dan tabel nilai sebagai N. Di sini NIM di tabel mahasiswa itu sama dengan NIM yang ada di tabel nilai. Jadi kita tampilkan salah satu saja. Order by ID prodi dan nama NIM diurutkan secara ascending.
Oke, akan saya lanjut. Berarti ini sekitar 5 menit aja. Mantap tuh. Tarik. Oh, 80 ya. Iya. Ada ini bendaan. Dan ketok matane. Ada Kembar dah. Mana? bebet. Ada isi bongkok. Nah, saya ini saya sudah membuat kodenya untuk eksekusi. Yang akan dieksekusi adalah SQL ini, yaitu query-nya, tempat menyimpan query-nya. Nah, jika berhasil maka akan ditampilkan datanya. Jika gagal maka akan keluar notifikasi gagal menampilkan data. Oke, di sini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Effendi Mulia. Oke, sekarang saya akan membuat file dengan nama py-app11py sebagai finishingnya. Lalu di dalamnya mengimport dari py app07 MySQL py app07 MySQL dan kemudian dipanggil db operation dengan user root, password kosong di localhost dan dengan nama database db mahasiswa. Wis mari itu betul. db connect to server dan dijalankan koneksinya, kemudian dipanggil datanya, show data. db
PY app 07 MXL DB operation O-nya besar, DB operation user root password kosong di localhost dengan database bernama DB mahasiswa. Oke, selanjutnya saya jalankan. Nah, dari sini ada tipu S-nya harusnya S besar. Oke, saya coba lagi. Nah, berhasil. Ini hasilnya, datanya dari database sudah bisa terpanggil. Oke, saya cukupkan live coding hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.